Ketika susuhunan Amangkurat I tahun 1645 sampai tahun 1677 naik tahta, Kerajaan Mataram memasuki babak baru dalam upaya menata hierarki feodal yang rumit. Salah satu kebijakan monumental yang diambil oleh raja bergelar lengkap sampeyan dalam ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Senapati ing Ngalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 1 ini adalah pengesahan undang-undang yang mengatur gelar dan pangkat di lingkungan keluarga kerajaan. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan kekuatan feodal, tetapi juga ambisi Amangkurat I untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan legitimasi dinasti Mataram. Pilar feodalisme, struktur gelar kerajaan. Undang-undang gelar dan pangkat yang diterapkan Amangkurat I mencakup 5 bab yang mengatur hierarki keluarga kerajaan, mulai dari putra raja hingga keturunan jauh seperti cicit dan piut. Bab pertama mengatur gelar bagi para putra dan putri susuhunan, yang dikelompokkan berdasarkan status ibu mereka, apakah berasal dari permaisuri, garwa patmi, atau selir, garwa ampeyan. Anak sulung laki-laki dari permaisuri, misalnya, sebelum dewasa bergelar Raden Mas Gusti dan setelah dewasa diangkat dengan gelar panjang Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara Sudipya Raja Putra Narendra Mataram. Sementara itu, putra sulung dari selir menerima gelar yang lebih rendah, yaitu Bandara Kanjeng Pangeran Hangabehi. Pengelompokan ini mencerminkan stratifikasi sosial yang tegas, di mana garis keturunan langsung dari permaisuri menempati posisi tertinggi dalam hierarki. Tidak hanya itu, perempuan juga memiliki jalur gelar tersendiri. Putri sulung permaisuri sebelum dewasa bergelar Gusti Raden Ayu, dan setelah dewasa diangkat menjadi Kanjeng Ratu Pembayun. Adapun putri dari selir mendapat gelar seperti Bandara Gusti Raden Ayu Angger. Regulasi feodal, cucu, cicit, dan piut raja. Hierarki ini diperluas dalam bab-bab berikutnya, yang mengatur gelar bagi cucu, wayah dalam cicit, buyut dalam, hingga piut canggah dalam raja. Sistem ini tidak hanya mempertahankan kehormatan keluarga kerajaan tetapi juga menetapkan batas-batas gelar berdasarkan kedekatan hubungan darah dengan raja. Sebagai contoh, cucu laki-laki dari permaisuri menerima gelar Kanjeng Pangeran Harya setelah dewasa, sementara cucu dari selir diberi gelar lebih rendah seperti Raden Mas Panji. Begitu pula, cicit laki-laki dari garis utama diberi gelar Bandara Raden Mas Harya, tetapi cicit dari garis sampingan hanya bergelar Raden Mas Panji. Perbedaan ini tidak sekadar simbolis, melainkan juga mencerminkan pembagian akses terhadap kekuasaan dan sumber daya kerajaan. Tujuan strategis, memusatkan kekuasaan. Kebijakan ini bukan hanya soal gelar dan pangkat, tetapi juga strategi Amangkurat pertama untuk memusatkan kekuasaan. Dengan menetapkan undang-undang yang begitu rinci, Amangkurat I mengontrol distribusi kehormatan di lingkungan istana, sehingga mencegah munculnya klaim tahta dari kerabat yang tidak diinginkan. Dalam konteks politik Mataram yang penuh intrik, langkah ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat legitimasi dinasti. Amangkurat I, visi dan ambisi feodal. Sebagai arsitek kebijakan ini, Amangkurat I membawa visi besar untuk menyatukan Mataram di bawah kekuasaan tunggal. Lahir pada tanggal 24 Juni tahun 1619 di Kota Gede sebagai Gusti Raden Mas Sayyidin, ia dibesarkan dengan pendidikan yang luar biasa untuk standar seorang pangeran Jawa pada masanya. Dalam masa mudanya, ia belajar agama, sejarah, hingga tata kota di berbagai tempat, termasuk di Turki dan Prancis. Ketika naik tahta menggantikan Sultan Agung pada 1645, Amangkurat I menghadapi tantangan besar, mulai dari pemberontakan lokal hingga ancaman dari VOC. Dalam situasi ini, ia tidak hanya memindahkan ibu kota dari Karta ke Pleret pada 1647 untuk alasan strategis, tetapi juga memperkenalkan undang-undang feodal yang bertujuan untuk menata ulang struktur kekuasaan di kerajaan. Kritik dan kontroversi. Meski demikian, kebijakan Amangkurat I juga menuai kritik. Penekanan berlebihan pada hierarki feodal seringkali memperparah ketimpangan sosial di Mataram. Banyak kalangan bangsawan merasa terpinggirkan oleh dominasi kelompok tertentu, sementara rakyat kecil kerap mengeluhkan eksploitasi oleh para abdi dalam yang mendapatkan kekuasaan dari raja. Selain itu, tindakan keras Amangkurat I terhadap lawan politik, termasuk pembantaian massal ulama dan bangsawan pada 1648, memperburuk reputasinya sebagai raja yang otoriter.
Kebijakan undang-undang gelar yang seolah-olah bertujuan memperkuat stabilitas kerajaan justru dianggap sebagian pihak sebagai alat untuk memusatkan kekuasaan secara berlebihan di tangan raja. Warisan Amangkurat I. Meskipun masa pemerintahan Amangkurat I penuh dengan kontroversi, warisan kebijakannya, termasuk sistem gelar dan pangkat, tetap menjadi bagian penting dari sejarah Mataram. Struktur feodal yang ia bangun menjadi cerminan kompleksitas sosial politik Jawa pada abad ke-17, di mana tradisi lokal bertemu dengan pengaruh Islam dan kolonialisme Eropa. Melalui kebijakan gelar ini, Amangkurat I berusaha menciptakan tatanan yang teratur di tengah kekacauan politik, meskipun pada akhirnya ia gagal mempertahankan stabilitas kerajaannya. Pada 1677, Amangkurat I wafat di Tegal setelah melarikan diri dari pemberontakan Trunojoyo, meninggalkan warisan yang ambigu dalam sejarah Jawa antara pembangun peradaban feodal dan tiran yang otoriter. Dalam membaca sejarah Mataram di bawah Amangkurat I, kebijakan gelar ini menjadi cermin dari bagaimana kekuasaan digunakan untuk menciptakan legitimasi dan kendali. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh riwayatnya, upaya memusatkan kekuasaan tanpa memperhatikan aspirasi rakyat dapat membawa kehancuran, bahkan bagi seorang raja yang paling ambisius sekalipun.